Halo, bertemu lagi dengan saya, Fitrul Muharraq untuk, bahasan mengenai CPUB. Dalam kesempatan kali ini kita akan bicara mengenai dokumentasi dalam CPUB. Jadi, kita akan jelaskan mengenai, apa sih dokumentasi, seberapa pentingnya dokumentasi, apa sih dokumen utama dalam pembuatan, cara pembuatan obat yang baik gitu. Jadi, saya harap nanti dapat menjelaskan lebih detail ya, sehingga pemirsa dapat memahami mengenai CPP ini gitu. Baik, kita langsung mulai. Oke, nampaknya kita lanjut ke ini aja ya, penjelasan mengenai dokumen saja. Jadi adik-adik nanti saya coba jelaskan ya mengenai dokumen ini. Kalau misalnya ada yang didiskusikan atau bertanya di tengah-tengah slide, eh, boleh dilakukan. Jadi boleh bertanya langsung di forum ini. Eh, ada suaranya gitu ya, langsung bertanya atau mungkin lewat chat juga diperbolehkan. Seperti itu. Oke, kita lanjut saja mengenai dokumentasi dalam CPUP ya. Jadi seperti yang saya utarakan tadi bahwa documentation ini salah satu dari subsistem mutu ya. Jadi mutu itu banyak sekali komponennya, mulai dari manajemen review ya, mulai dari manajemen review, internal external assessment, organization change control, documentation, environmental monitoring, critical system, kemudian validation, deviation management, batch release, personal training, dan CAPA ya. Jadi rangkaian rantai ini banyak sekali di sistem mutu, jadi banyak sekali eh, sistem yang saling berkaitan dan saling menunjang gitu ya di dalam dokumen mutu. Jadi yang perlu adik-adik tahu bahwa dokumentasi ini hanya salah satu bagian ya, atau salah satu part dari sistem mutu. Jadi tapi merupakan salah satu yang paling penting juga dari banyak sistem yang ada di industri farmasi. Kalau versi saya ya yang paling penting documentation, kemudian deviation management, validation, sama manajemen review kalau saya boleh memilih. Tapi bukan berarti yang lain juga nggak penting gitu. Ini juga penting sekali. Oke, lanjut. Dokumentasi ini bagian dari informasi manajemen ya, bagian yang esensial dari pemastian mutu untuk memperkecil resiko salah tafsir dan kekeliruan dari uh, suatu pekerjaan gitu atau suatu aktivitas gitu. Uh, Contohnya paling mudah kalau mahasiswa apa ya? Ini saya masih ingat dulu waktu mahasiswa ya. Waktu saya masih kuliah itu ya, waktu itu kampus saya waktu itu masih kurang terlalu bagus ya dalam dokumentasi. Apa yang terjadi waktu saya ngajuin KRS atau KRS minggu semester berikutnya ya, kita kan mengisi KRS ya, mengisi mata kuliah dan berapa SKS yang akan diikuti, kemudian kita minta ke dosen dosen apa ya namanya ini, yang ACC ini, oh lanjut gitu ya, dosen pembimbing atau dosen, saya lupa itu dosen apa itu. Itu untuk ACC, kemudian kita ajukan lagi ke bagian akademik untuk disetujui. Kalau udah disetujui, nanti kita bayar sesuai dengan jumlah uh, SKS atau mata kuliah yang diajukan, seperti itu ya. Yang terjadi apa adik-adik? Jadi saya mengajukan itu, mendapatkan form itu pun kami harus ngambil ke bagian akademik, dan ngambilnya itu pakai antri, dan formnya apa yang terjadi adik-adik, formnya itu fotokopian yang mungkin sudah ribuan kali difotokopi, jadi bentuknya itu tidak terlalu jelas gitu ya, tidak terlalu jelas itu. Nah, itu kesalahan pertama itu ya, bentuknya tidak terlalu jelas. Harusnya kan dokumen kan untuk memperkecil resiko salah tafsir dan kekeliruan, tapi kalau dari formnya saja sudah membingungkan dan dari fotokopiannya aja sudah tidak bagus. Ini basic sekali ya, fotokopi ini tidak bagus itu sangat terlarang ya di industri farmasi ya. Kalau dari fotokopian aja sudah tidak bagus ya, nanti akan memperbesar resiko kesalahan ya. Kemudian saya isi itu melakukan pengisian, kemudian kami ajukan,
Nah, itu eh, alur yang ditempuh oleh teman saya sama saya itu agak sedikit berbeda itu. Ada yang bilang nanti yang disetorkan ke akademik adalah KRS yang asli, maksudnya tanda tangan asli dari dosennya. Yang satunya bilang fotokopian cukup gitu ya. Terus tadi bingung gitu ya. Eh, Terus kita mencoba melihat panduannya seperti apa itu. Panduannya aja untuk KRS itu alurnya aja tidak terlalu jelas gitu ya. Tidak terlalu jelas itu maksudnya kami harus mengakses itu di mana, itu pun juga tidak terlalu uh, dipublish gitu ya. Dan tidak disosialisasikan juga. Nah, akhirnya masing-masing mahasiswa karena beda juga dosen yang ACC dan yang di akademik juga yang mengurus itu juga berbeda kan. Kita ngurus KRS kan bukan hanya sehari ya, bisa 1 minggu gitu ya, yang hari Senin petugasnya siapa, hari Selasa petugasnya siapa, hari Rabu petugasnya siapa, kan itu bisa jadi perbedaan juga kan ya. Nah, itu akhirnya ya saya waktu itu tidak berpikir sejauh ini ya kalau mengenai dokumentasi, tapi saya bisa mencontohkan bahwa itu contoh dokumentasi yang tidak bagus gitu ya. Tapi kalau mungkin sekarang kampus saya sudah agak lebih bagus ya. Ini kampus waktu S1 ya, saya waktu S1 farmasi. Nah, ini adik-adik juga bisa melihat dokumentasi ini bagus atau tidak. Adik-adik kan banyak mengurus dokumen ya di kampus ya. Saya kira selalu lah mengurus dokumen. Nah, nanti adik-adik bisa cermati itu apakah alurnya itu jelas, apakah ada sosialisasi yang masif dari pembuat kebijakan, apakah masing-masing person di situ mulai dari mahasiswa, dosennya, staf akademik paham jelas dan bisa menjelaskan dengan detail dan relatif sama penjelasannya, apakah iya atau tidak. Kalau semuanya itu bagus itu ya itu berarti salah satu dokumentasinya bagus berarti. Atau mungkin sekarang sudah pakai, kalau KRS mungkin sudah pakai online ya, jadi meminimalisir kesalahan ya. Kalau sudah online kan hanya tinggal ngisi ya, kita sudah nggak mikirin format lagi ya. Tapi kalau kita bikinnya manual, formatnya kadang versi yang berapa itu bisa salah. Tapi kalau dari online itu kan sudah tinggal ngisi, kita nggak tinggal ngomongin konten saja, itu sudah nggak ngomongin format ya. Kalau alurnya kan juga jelas karena itu kan sudah menggunakan program ya, jadi sudah disetting, jadi kemungkinan kecilnya salah alurnya gitu. Jadi kalau enaknya online adalah seperti itu, kita sudah nggak mikirin format, kita sudah nggak mikirin alur gitu, hanya tinggal fokus ke konten saja. Berbeda dengan manual, kita harus mikirin semuanya itu dan resiko kesalahannya cukup tinggi itu. Seperti itu adik-adik. Atau mungkin adik-adik ngurus ini ya KTP itu ya, KTP juga sama itu. Kalau ke RT ini mintanya dokumennya ini, ke RT yang sebelah sana beda lagi itu. Nah, itu contoh dokumentasi yang nggak bagus itu kalau mau ngurus ke pemerintahan ya. Kalau itu sering terjadi ke saya itu. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Dokumentasi ini bagian dari sistem informasi manajemen ya. Jadi dari aktivitas pembuatan produk, pemantauan kondisi, riwayat, ini semuanya didokumentasikan untuk merencanakan, mengendalikan, dan penyelidikan ya bila terjadi misalnya ketidaksesuaian. Jadi ini alurnya. Jadi dari slide ini bisa disimpulkan bahwa semua aktivitas pemantauan kondisi riwayat produk ini semuanya disusun dalam rangka ini life cycle alur siklus hidup dari produk ya atau mutu gitu, dari merencanakan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan penyelidikan. Jadi kita rencanakan, laksanakan, pengendalian, evaluasi dan penyelidikan itu semuanya by dokumen. Jadi kalau ini tidak terrecord, kalau tidak record, tidak ada tulisannya, terus apa yang dievaluasi gitu. Misalnya dosen mau mengevaluasi mahasiswa, tapi tidak ada lembar hasil ujiannya, terus yang dievaluasi apa gitu ya. Kan logika mudahnya kan seperti itu ya. Jadi harus ada sesuatu yang sifatnya record atau dokumen yang dievaluasi. Hasil ujian itu tidak selalu harus berbentuk dokumen ya, bisa berbentuk misalnya hasil online gitu atau semacam survei, itu kan juga
termasuk record ya. Jadi intinya kalau kita mau melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, ya harus ada recordnya itu. Dan record yang paling paling dominan memang dokumentasi kertas ya. Tapi itu bisa kita luaskan ke dokumentasi yang digital juga. Oke, ini dokumentasi ini seluruh prosedur tertulis, instruksi dan catatan yang terkait dalam pembuatan dan pemeriksaan mutu produk nih. Kalau ada dokumentasi ya bukti dapat dipercaya, tolak ukur penerapan CPUB. Jadi baik lagi ya, kita di industri farmasi saya sudah sering bilang ke adik-adik mahasiswa. Jadi kita bekerja itu berdasarkan bukti yang dapat dipercaya, bukti yang dapat dipegang, dirasakan itu, bukan katanya itu. Contohnya adalah misalnya kita mau produksi paracetamol besok 10 batch gitu ya. Ya adik-adik mungkin dalam hal ini sebagai orang produksi gitu, langsung kepala bagian produksinya kemudian menginstruksikan ke bawahannya supervisor atau pelaksana lakukan 10 batch produksi paracetamol gitu ya. Itu memerintah seperti itu tidak boleh pakai katanya itu. Katanya PPS ini 10 loh besok. Jadi besok mulai produksi 10 ya, mulai nimbang nyampur 10 batch gitu ya. Itu tidak diperkenankan ya di industri farmasi. Jadi kita bertindak harus ada bukti yang dapat dipercaya, harus ada dasarnya itu. Dasar itu bisa divalidasi atau diverifikasi bersama-sama apakah itu nyata atau tidak itu. Tapi kalau omongan-omongan kan tidak bisa dipegang ya. Ada kan omongan itu kan nggak bisa kita pegang pakai tangan ya. Secara harfiah kan nggak bisa pegang ya. Dan kalau orangnya itu misalnya ngomongnya A hari ini, besoknya B, ya kita kan nggak bisa menelusuri ya apakah orang itu bohong atau tidak, kan nggak ngerti ya. Tapi kalau sesudah tertulis akan mudah gitu. Akan mudah melihatnya itu. Kemudian ini saya kira sudah sering mendengar ya, tulis apa yang dilakukan, lakukan yang ditulis itu. Tapi dalam penerapannya ini tidak mudah sebenarnya. Jadi tidak semudah kata-kata ini dalam penerapannya. Ini menjamin tersedianya spek semua bahan. Jadi tadi juga sudah disebutkan spek ini juga penting juga. Karyawan memahami tugas yang akan dikerjakan, menjelaskan tanggung jawab, menjamin personel berwenang, mempunyai semua informasi. Jadi informasi itu tersalurkan dengan ada bukti ya. Jadi informasi bukan baik katanya gitu ya. Katanya itu kalau katanya ini kayak infotainment ya gitu ya. Atau sedang membicarakan kejelekan orang lain kan katanya itu. Dan sarana dalam pelaksanaan audit, kemudian meningkatkan mutu. Seperti itu adik-adik. Lanjut jadi dokumentasi yang baik ini prinsipnya banyak sekali. Mungkin saya akan singkat ya apa-apa yang penting di sini. Nah, ini dirancang sesuai format ya. Jadi formatnya harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan. Jangan nanti formatnya berbeda-beda itu. Bagian produksi pakai formatnya, headernya tidak ada. Di bagian QC ada headernya, ada di bagian QE ada header tapi nggak pakai halaman gitu. Di bagian QC ada pakai halaman. Kalau beda-beda seperti itu ya itu contoh yang tidak bagus ya di industri farmasi. Rancangan dokumentasi ini konsisten ya, terpisah untuk individual topik mengenai bagian terkait dari CPUB dan ketentuan NIE ya atau izin edar, dan memuat informasi yang dari semua kegiatan yang dilaksanakan. Ini ada persetujuan pengesahan. Jadi semua dokumen itu kalau mau tahu itu legal tidak harus ada pengesahannya adik-adik. Kalau pengesahannya itu seringnya ada tanda tangan ya di bagian bawah atau bagian footer ya, footer dari dokumen. Ada juga yang sifatnya pengesahan itu hanya di lembar pertama saja gitu ya. Lembar pertama ada pengesahannya. Kalau yang dua-duanya menurut saya benar gitu. Tapi yang paling umum adalah di bagian footer atau header. Di header juga ada. Jadi di tiap halaman ada pengesahannya. Itu yang paling
ideal kalau menurut saya, yang paling benar itu ya. Ada dokumen yang di bagian atas pengesahannya, ada di bawah dan di tiap halaman. Itu menurut saya yang benar. Tapi kalau di atas, di header ada, di footer ada, double-double itu saya kira nggak ada ya, itu hanya terlalu berlebihan kalau menurut saya. Jadi pilih salah satu aja, bagian header atau di footer, kemudian ada di masing-masing halaman. Ini isi dokumen itu tidak berarti ganda ya, ambigu gitu ya. Misalnya kita lakukan misalnya ada tombol untuk mixer ya. Jadi untuk menjalankan mixer itu tombolnya di dalam kenyataannya diputar ke kanan ya. Tapi di dalam SOP hanya bilang putar gitu ya. Nah, kan yang baca kan jadi bertanya, ini putarnya ke kanan atau ke kiri? Atau putarnya ditarik dulu baru diputar itu. Nah, itu tidak boleh ya ada. Jadi kita buat SOP itu yang simpel tapi aplikatif gitu ya. Cara paling mudah untuk buat SOP ini bisa dipanggil ya operatornya. Jadi kita menulis tuh dengan cara pandang operator gitu ya. Tapi jangan terlalu dominan dengan cara pandang kita. Kalau dominan dengan pola pandang kita nanti nggak akan applicable kan. Karena kita membuat SOP itu buat apa sih? Kan buat operator ya. Jadi harus kita menggunakan cara pandang operator, tapi ada prinsip-prinsip dokumen yang kita masukkan ke situ tuh. Jadi seperti itu adik-adik, ini yang tidak semua orang tahu ya. Jadi saya ulangi lagi, isi dokumen harus disesuaikan dengan cara pandang usernya gitu ya. Kalau dalam konteks ini kan usernya operator ya, kalau untuk mesin tadi yang mixer. Tapi kalau usernya supervisor ya kita kita sesuaikan lagi dengan jabatan dan fungsi dari supervisor. Kalau supervisor kan secara umum dia lebih tinggi ya kompetensinya daripada operator. Jadi mungkin bahasanya agak rumit dikit nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau bisa simpel ya lebih bagus menurut saya. Reproduksi atau fotokopi dari master harus jelas ya. Jadi kopian nomor berapa, revisi nomor berapa harus jelas itu. Dan master ini harus dikendalikan. Jadi yang mengendalikan hanya satu bagian atau hanya orang-orang tertentu aja. Jadi mengurangi resiko reproduksi yang liar gitu ya, tidak terkendali. Kaji ulang dokumen secara berkala, jadi dicantumkan tanggal kaji ulang. Kaji ulang dokumen ini masing-masing industri berbeda. Ada yang tiap tahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun. Nah, itu tergantung dari industrinya sendiri gitu ya. Dan itu tidak ada yang mengatur secara jelas ditulis berapa periodenya, harus setahun, harus 2 bulan gitu. Nggak ada, jadi dibalikan lagi ke industrinya. Jadi kalau industrinya 6 bulan sekali ataupun 1 tahun sekali, beda-beda ya. Menurut saya ya semuanya benar, karena di aturan juga nggak nyebut angka gitu. Dan cara membuat dokumentasi yang baik ini tidak ditulis tangan, ini sebaiknya tidak ditulis tangan. Ini yang saya maksud ini dokumen SOP quality manual. Tapi kalau form yang diisi ya boleh lah, tentu boleh lah untuk ditulis tangan. Perubahan pencatatan ditandatangani dan diberi tanggal. Jadi termasuk form itu ada tanda tangan atau mungkin paraf ya. Paraf juga diperbolehkan. Penyimpanan catatan pembuatan minimal 1 tahun setelah tanggal kadaluarsa ini, atau 5 tahun dipilih yang lebih lama. Ini untuk batch record ya adik-adik. Ini mungkin perlu diketahui karena ini klausul ini baru muncul di CPOB 2018. Jadi misalnya sekarang tahun 2020 ya, bulan November gitu. Kemudian ada kita produksi suatu obat, ED-nya misalnya 2 tahun gitu ya. Berarti kan ED-nya kan November 2022 gitu ya. Tapi kalau adanya klausul ini, kalau kita pakai yang pertama minimal 1 tahun setelah, berarti kan November 2023 kan harus dibuang. Tapi ada klausul yang kedua ini yang tidak kalah penting. Produk setelah tanggal daluarsa produk atau 5 tahun setelah produksi ya, ini yang saya maksud nih, saya belum tulis di sini. Dan produksinya kan November 2020, berarti 5 tahun kan November 2025. Tadi
berarti November 2023 versus November 2025. Nah, di CPWB disuruh milih yang paling lama, ya berarti otomatis buangnya ya November 2025 itu. Ya teknisnya paling berarti bulan Desember 2025 baru boleh dimusnahkan gitu. Seperti itu adik-adik. Jadi ED plus 1 atau 5 tahun, pilih mana yang lebih lama, itu yang dipakai. Untuk catatan produksi ya, dalam hal ini batch record ini biasanya. Batch record produksi atau batch record pengemasan. Pencatatan saat pembuatan obat ya mudah ditelusuri ya. Jadi ditata sedemikian sehingga mudah nyarinya. Kalau ya seperti cataloging di perpus gitu ya. Kalau adik-adik sering ke perpus kan pasti perpustakawan atau library-man-nya kan langsung hafal ya katalog nomor sekian di rak nomor berapa atau di sebelah mana itu kan langsung hafal semuanya ya. Yaitu salah satu contoh dokumentasi yang baik ya. Jadi yang in charge di situ langsung paham tempatnya di mana, katalognya nomor berapa, bahkan tanpa membaca pun tahu itu. Itu contoh salah satu yang bagus. Oke, ini tarik kembali dan ganti dokumen yang berlaku, yang tidak berlaku. Jadi yang tidak berlaku selalu diambil, ganti yang terbaru. Kalau sudah dihilangkan dokumen ya harusnya tidak ada di lapangan lagi. Khawatirnya nanti kalau masih ada yang tidak berlaku dan di lapangan, nah itu nanti digunakan, kemudian bisa resiko kesalahan. Misalnya SOP-nya sudah ganti cara pengoperasian alat gitu ya. Nanti itu dilakukan bisa jadi alatnya tambah rusak gitu ya. Bukan tambah benar tapi tambah rusak. Distribusi dokumen terkendali yang terkini yang beredar ya ini sama ya. Daftar distribusi termuat dalam dokumen. Jadi distribusinya dikasih ke kopiannya ke QC, QA, produksi atau mungkin PPIC semuanya tertelusur dan tertulis gitu ya di dokumen. Fotokopi terbatas dan teridentifikasi. Jadi tidak semua orang bisa fotokopi atau mengakses dokumen itu ya. Nah, ini tantangan sekarang di adik-adik di era digital ini ya. Bukan kadang ya, sering juga ini operator, wah daripada saya minta kopian ke bagian QA pengendalian dokumen, lebih baik saya foto saja. Nah, itu salah satu yang resiko terbesar untuk zaman sekarang ini ya, karena tinggal foto itu cuma hitungan detik aja bisa langsung kesebar ke grup WhatsApp atau manapun ya. Itu jadi salah satu isu juga sekarang ini. Pengisian data jelas ya, mudah dibaca itu. Isi dengan tinta bolpen bukan pensil ya. Kalau pensil kan untuk kayak anak SD ya, kan itu kan anak SD menggunakan pensil kan kalau baru belajar menulis ya. Tapi kalau kita yang sudah bekerja di industri atau adik-adik sekalian kan sudah dewasa ya. Jadi ya sudah dianggap bisa menulis itu. Jadi harus menggunakan tinta permanen gitu. Tidak menggunakan tipek. Nah, ini tipek ini tidak boleh. Kalau adik-adik mahasiswa saya yakin punya tipek ya. Dan itu anak-anak PKPA yang magang di industri itu sering juga itu membawa tipek. Jadi biasanya saya minta ketua PKL-nya atau magangnya itu dari satu mahasiswa, Mbak semuanya ambil tipek yang ada di kelompok sampean, kumpulkan gitu ya. Dan saya minta besok nggak dibawa lagi ke sini gitu. Itu biasanya yang saya minta ke anak-anak mahasiswa ya yang kalau masuk ke industri ya untuk melakukan magang atau PKL itu. Ini mungkin ada pertanyaan, Pak, tipek kan nggak boleh diproduksi QC atau QA gitu. Kalau di kantor kan boleh gitu ya. Ya itu benar adik-adik maksudnya kalau di kantor perkantoran ya administratif itu di kasir lah, di bagian umum HRD itu ya boleh ada tipek. Tapi ingat lagi bagaimana memastikan bahwa tipek itu nanti tidak berpindah ke produksi atau ke tempat lain. Misalnya ada operator ya, dia ada bermasalah di gajinya, kan dia datang ke bagian HRD dan di sana dia melihat ada tipek di meja HRD-nya itu. Kemudian
dia nembung ke HRD, Pak saya pinjam dulu ya, akhirnya dibawalah ke produksi itu. Kalau orang kan sifatnya seperti itu ya Mbak, kalau pinjem aja itu kayak butuh-butuh banget tuh, giliran balikin biasanya udah lupa itu sifat manusiawi banget ya. Kayak kita minta utang itu ya, kalau pas minta utang kayak koyoyo gimana itu, giliran ditagih kok menghilang itu ya. Sama ya, pinjam tipek pun juga sama, bahkan pinjam sandal pun seperti itu, pinjam payung, sekarang kan musim hujan ya, pinjam payung juga sama itu, giliran butuh aja mau hujan payungnya koyoyo butuh banget itu, giliran sudah reda beberapa minggu kemudian nggak dibalikin. Nah itu saya kira sifat manusia. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, kalau misalnya di kantor boleh nggak ya? Ya boleh gitu jawabannya. Tapi akan lebih baik semua bagian nggak usah ada itu. Bahkan termasuk koperasi, kantin pun nggak usah ada itu. Ya mendingan dikasih kebijakan seperti itu aja. Jadi kita nggak usah mikir-mikir nanti kalau kejadian ini tipeknya dari mana ya gitu. Nah itu nggak usah kepikiran lagi. Jadi hantam semuanya saja, semua bagian gitu ya. Tiap box harus diisi, jadi di form itu semuanya harus diisi ya. Kalau misalnya itu tidak dilakukan, tulis aja NA gitu atau strip gitu ya. Jadi tidak boleh ada kolom yang tidak diisi ya. Kalau itu tidak dilakukan ya di strip aja atau diisi NA itu. Isi box langsung sudah melakukan kegiatan ya. Misalnya kita sudah melakukan pembersihan itu, kasih centang gitu, atau sudah tertulis sudah gitu di form tersebut. Data dapat dicatat menggunakan sistem pengolahan data elektronik. Jadi sekarang ini zaman digital, jadi bisa ditulis secara elektronik gitu ya. Bahkan kita pun kuliah kan menggunakan digital juga ya. Jadi hal-hal seperti ini sudah akan umum ke depannya. Data elektronik kewenangan untuk entry dan atau modifikasi data. Nah, jadi ada levelingnya ya adik-adik. Jadi ada level otorisasinya. Kalau misalnya operator hanya bisa nulis, atau kemudian atasannya operator supervisor, dia bukan hanya bisa nulis tapi bisa mengganti itu. Kemudian atasan lagi bisa menulis, bisa mengganti, bahkan bisa mendownload rekapannya. Nah, itu kan otorisasinya beda-beda. Jadi kalau elektronis seperti itu ya, harus ada levelingnya itu. Perubahan dan penghapusan dicatat. Jadi lognya sudah terlihat ya. Tapi kalau manual ya coret paraf ya. Tapi kalau digital ada log entry dan penghapusan ya, jadi terrecord historisnya. Hasil entry data dikritis, dicek semua secara independen, akurasi dan teliti. Jadi kalau yang isi operator, yang ngecek berarti supervisor atau atasannya. Akses dibatasi dengan password, ini yang berlaku untuk digital ya. Data database yang disimpan secara elektronik memiliki backup, jadi dilakukan backup secara berkala. Backupnya bisa di hard disk gitu ya, hard disk eksternal, atau mungkin di backup di Google Drive gitu juga bisa itu, seperti itu. Ini balik lagi, ini hierarki dokumen. Ini saya singkat aja ya, karena tadi udah dijelaskan. Ada quality manual, standar, prosedur, form. Nah ini yang belum saya jelaskan tadi adalah, ini bentuknya piramida karena apa Mbak? Karena apa adik-adik sekalian? Karena semakin ke bawah ini akan semakin banyak itu. Jadi form record ini jumlahnya akan banyak, prosedur lebih sedikit, standar lebih sedikit, quality manual ini lebih sedikit lagi gitu ya. Quality manual kalau untuk ISO itu cuma ada satu, tapi kalau industri tersebut juga menganut sistem jaminan halal, jadi ada quality manual lain gitu. Tapi yang jelas quality manual tuh dalam di industri farmasi bisa satu atau dua atau tiga itu, rata-rata satu sih gitu. Kalau ada quality manual yang tidak disatukan itu ya karena aturannya dari sistem tersebut. Kayak sistem jaminan halal kan quality manualnya kan tidak boleh dijadikan dengan quality manual lain ya, makanya terpisah itu. Tapi kalau ISO, CPOB, SMK 3 gitu, ISO 14000, 9001, 14001, atau ISO 17025, itu quality manualnya boleh dijadikan satu karena aturannya boleh gitu. Tapi kalau SJH halal itu harus terpisah itu. Mau nggak mau harus dipisah, nggak boleh dipaksakan. Dan jadi makin ke bawah makin banyak dokumennya kan, makanya disebut piramida. Ini
Jadi ini tadi adik-adik juga sudah menyebut ya, ada dokumen produksi Indo, ada spek gitu. Nah, ini dokumen-dokumen detail ya, detail utama dari yang tadi ya. Jadi kalau disebutkan apa ya dokumen yang paling penting ya kita lihat piramida ini. Kemudian kalau mau detailnya lagi ya ini berarti kalau disuruh milih beberapa ya pilih aja yang 1212 ini. Ini juga penting gitu. Tapi utamanya dari ini yang atas ini yang paling penting gitu. Ini juga sudah disebutkan tadi dokumen produksi, label, spek. Spek itu bahan awal bisa bahan baku, bisa bahan pengemas. Produk jadi berarti kan sudah masuk ke karton box yang warna coklat itu ya. Prosedur atau IK. Jadi ini adik-adik perlu diketahui, ada industri yang nyebutnya prosedur, ada industri yang sebutnya SOP, ada yang sebutnya instruksi kerja. Kalau menurut saya itu sama aja sih. Cuma nanti adik-adik jangan sampai bingung ya. Misalnya adik-adik bekerja di industri farmasi A itu, dia menggunakan istilah prosedur itu. Kemudian adik-adik memutuskan untuk pindah ke industri farmasi B dan bekerja di sana. Mereka pakainya IK itu, terus bingung itu. Ini harusnya prosedur, terus ayal-ayalan itu karena ayal-ayalnya tidak pakai dasar, akhirnya ya debat kusir gitu ya. Pakai dasar tuh pakai referensi ya, misalnya CPUB halaman berapa itu. Itu kalau debatnya pakai referensi nanti akan menemukan titik terang itu. Tapi kalau debatnya hanya pakai ngotot saja, nggak pakai referensi tertulis, ya pasti jatuhnya debat kusir itu. Kalau debat kusir pasti nggak dapat solusi apapun tuh, hanya habis energi doang. Oke, label ini menandakan identitas, status itu, kombinasi identitas status. Misalnya nama alat plus status bersihan. Ini misalnya label bersih industri farmasi itu ditempel gitu. Beri label pada tiap wadah atau tumpukan gitu ya bahan. Jadi semua alat kalau sudah dibersihkan ya ditempel label bersih tersebut gitu. Dan jangan sampai nempelinnya itu kan nempelnya pakai lem ya, misalnya lem atau selotip tuh. Jangan sampai nanti nempelinnya pakai selotip malah ngotori mesinnya. Terus apa gunanya? Tulisnya status kebersihan tapi malah mengotori, ya itu kan kontradiktif ya. Jadi kita cari cara lah supaya apakah menggunakan selotip yang dia hanya mudah membersihkan atau mungkin pakai lem yang kayak sticky note itu ya. Itu kan lemnya tidak menyebabkan kotoran lagi gitu. Jadi jangan sampai kita kasih label bersih tapi label bersih ke alat tapi labelnya tersebut kotor, ya kan kontradiktif ya. Kayak pepatah ya, membersihkan dengan sapu kotor ya. Nah itu kan enggak, kontradiktif ya. Ini label identitas misalnya gini, nama perusahaan misalnya PT Farmasi A, nama bahannya paracetamol serbuk gitu, 60 kilo misalnya, kondisi penyimpanan simpan pada suhu di bawah 30 derajat misalnya, isinya seperti itu. Kemudian label status ini saya ambil dari POPP, jadi adik-adik bisa ambil lihat sendiri di POPP CPOB ada mengenai status seperti ini. Jadi labelnya bersih atau tidak, ini tanggalnya diisi, petugas pelaksana ini tulis namanya atau paraf bisa, nama produk misalnya paracetamol gitu, tanda tangan petugasnya lagi, pemeriksanya ini supervisornya. Jadi ditempel seperti ini, dan warnanya tidak harus hijau ya adik-adik. Nah itu nggak ada aturannya sih, mau warnanya pink juga boleh, mau warnanya polkadot juga boleh, terserah itu, nggak ada aturannya gitu. Tapi ya pilihlah yang pantas-pantas saja gitu. Kemudian ini spek. Nah ini saya sudah omongkan tadi, ada bahan awal itu, ada bahan pengemas. Bahan awal itu bisa bahan eksipien, bisa juga bahan aktif itu. Produk antara, produk ruahan, ini masih ingat ya adik-adik, produk antara adalah produk yang harus melewati beberapa tahapan produksi untuk menjadi produk jadi. Kalau produk ruahan hanya satu langkah lagi untuk menjadi produk jadi gitu. Jadi ini kalau adik-adik bekerja di industri, saya pesan sungguh-sungguh ya, jangan sampai kebalik-balik ya mengenai definisi ini.
nanti kalau terbalik-balik jadi susah nanti kerjanya. Spesifikasi produk jadi. Jadi produk jadi ini sudah produk di dalam karton box gitu ya, misalnya karton box. Jadi misalnya paracetamol masukkan ke dalam botol, botol masukkan ke dalam dus, dusnya masukkan dalam karton box gitu. Dan sudah rilis ya, sudah rilis dari QA ya. Spek ini bahan awal, ini deskripsi, nama, monografi itu. Nah ini adik-adik udah tahu belum ya, farmakope terakhir farmakope 6 barusan rilis beberapa hari yang lalu. Jadi nanti mungkin adik-adik membutuhkan ya waktu kuliah, nanti bisa googling aja di internet ada. Jadi bisa di-download ya farmakope 6. Pemasok yang disetujui dan prosedur bahan, kondisi penyimpanan, tindakan pengamanan, bahan mentah, nama botanis, data rinci. Nah ini kalau misalnya produk obat tradisional ya, nama botanis, oleum ricini atau apa gitu. Seperti ini, kali ini berlaku untuk JPOTP ya. Tapi sama aja sih kalau kita di industri farmasi, bahan mentahnya ya kan berarti ini ya, nama obat paracetamol itu, sumbernya misalnya dari vendor A, vendor B gitu. Ini contoh format spek ini yang saya katakan tadi adik-adik. Jadi ada pengesahan tuh. Kalau ini pengesahannya ada di header atau di atas itu. Nggak masalah, ini mau di bawah juga boleh tuh. Mau di atas di bawah boleh. Yang menurut saya salah ada di atas ada di bawah, double lah itu. Kalau itu jelas salah kalau menurut saya. Ini pemberian gitu, larutan gitu. Jadi saya kasih tips aja ke adik-adik semuanya, kalau mau bikin spek itu ya, kalau bingung banget tuh ya cari aja lah template-nya di internet atau mungkin di POPP itu, kemudian kita modifikasi dikit-dikit agar sesuai dengan kebutuhan kita itu, daripada ngetik dari awal itu kelamaan gitu. Jadi mendingan nyari aja yang sudah ada, dimodifikasi, itu kan lebih cepat gitu. Ini gambar fotografik juga boleh, ini dokumen bagian mutu pengawasan sepanjang dokumen sudah mendapat persetujuan dan berwenang. Jadi ini misalnya pemberian dari gambar mikroskopis daun gitu ya yang sudah dilihat. Nah itu bisa seperti ini dijelaskan secara detail. Yang penting dokumennya terkendali dan disahkan, jadi bukan dokumen liar gitu. Kita nggak taunya dari mana itu ya, harus ada formnya di depan dan saja pengesahannya. Jadi bukan dokumen liar yang tidak terkendali ya, kalau itu kan nggak boleh. Jadi gambar boleh, bahkan bentuk ilustrasi atau infografik gitu, infografik ya sekarang yang paling terkenal ya, infografik juga boleh itu, asal disahkan gitu ya, disahkan dan terkendali. Jadi tertelusur itu, bukan dokumen comot dari internet langsung print gitu kemudian tempelkan untuk jadi petunjuk dalam pemeriksaan. Nah itu kalau itu jelas salah itu. Spesifikasi bahan kemas, ini deskripsi, nama, ini saya kira hampir sama dengan yang tadi, jadi semuanya jelas. Produk jadi ini standar juga, nama produk, formula, deskripsi bentuk sediaan, organolepis, tingkat kontaminan, kondisi penyimpanan atau masa edar itu. Ini kondisi penyimpanan ini penting karena setiap bahan berbeda-beda untuk berbeda-beda mengenai speknya gitu ya. Ada yang bentar ya adik-adik. Yang tolong ya ini bayinya, suaranya ini. Tolong. Simbolnya itu. Iya, Pak. Oke, mohon maaf adik-adik. Ini tadi ada anak saya ya, ini agak rewel nih, saya minta bantuan ibunya dulu. Oke, mohon maaf tadi ada selingan. Kita lanjut lagi. Iya, apa Bu, Pak? Oke, kita lanjut ke ini spesifikasi organolasit. Ini kalau untuk kalau untuk kontaminan angka lempeng total ini untuk
misalnya produk jadi obat tradisional tuh, tapi kalau obat kimia hanya beberapa produk aja yang mensyaratkan ini. Tapi kalau untuk obat tradisional, setahu saya hampir semuanya harus ada LT LKK itu. Kondisi penyimpanan, tindakan pengamanan khusus dilakukan masa edar. Jadi kondisi penyimpanan berbeda-beda ya adik-adik, ada yang khusus, ada yang biasa aja, ada yang harus suhu kamar, ada yang suhu dingin gitu, harus minus, misalnya minus minus 1 derajat atau mungkin harus 4 derajat tuh, kayak vaksin itu kan. Vaksin kan adik-adik tahu sendiri ya, kalau disimpan pada suhu di luar yang dipersyaratkan ya nanti akan rusak. Kalau rusak ya nggak ada gunanya lagi nanti. Masa edar atau simpan. Ini spek, contoh spek. Ini adik-adik nanti bisa lihat speknya, ini contohnya di POPP ya, POPP 2012, nanti bisa dicari sendiri. Ini sama lanjutannya, kartu persediaan. Nah ini kartu ini terutama yang ada di gudang ya, ada nama perusahaannya, nama bahan, masuk kapan, keluar kapan, semuanya tercatat ya. Jadi ini tugasnya orang gudang. Jadi misalnya hari ini datang bahan kemas botol 1 juta botol ya, nanti ditulis tanggal berapa, pemasoknya misalnya dari Surabaya gitu ya, perusahaan A dari Surabaya misalnya, jumlahnya 1 juta, tulis 1 juta, nomor raknya nomor rak berapa, itu apakah tingkat pertama, tingkat kedua, kemudian tanggal keluarnya kapan, misalnya seminggu kemudian orang produksi meminta untuk pengemasan 500.000 itu, berarti kan di tanggal berapa keluarnya kan 500.000, 1 juta kurangi 500.000, harusnya sisanya kan 500.000 juga, dengan parah gitu. Nah ini seperti itu ya adik-adik. Dan perlu diketahui bahan awal, bahan kemas di industri farmasi itu itemnya bisa ratusan ya. Jadi form seperti ini jumlahnya ratusan juga, mengikuti jumlah bahan baku, bahan kemasnya itu. Jadi banyak sekali ya tugasnya di bagian gudang. Dokumen produksi ini mencantumkan seluruh bahan awal, bahan kemas yang digunakan setelah menguraikan semua proses pengolahan dan pengemasan. Ya ini batch record ya, dokumen produksi ini batch record. Kalau dokumen produksi induk berarti masternya batch record ya. Bedanya batch record sama dokumen produksi induk, kalau induk itu master dan tidak ada tulisannya, kalau batch record sudah kopiannya dan ada tulisannya. Tapi secara konten isinya sama sih. Dokumen produksi, nah ini dokumen pengolahan induk, nah ini kan di copy jadi catatan pengolahan batch atau batch record sama aja. Kemudian prosedur pengemasan induk, kemudian di copy jadi pengemasan batch. Jadi industri farmasi berbeda-beda ya adik-adik. Ada yang pengolahan dan pengemasan ini jadikan satu, ada yang terpisah itu. Dan dua-duanya benar itu. Jadi terserah memilih yang mana. Kalau industri farmasinya kecil, prosesnya cuma dikit gitu ya, dan cepat ya, itu mendingan pengolahan sama pengemasan jadikan satu aja itu. Tapi kalau industri farmasinya besar, terdiri banyak subunit gitu ya, dan pengemasannya juga loadnya sangat tinggi sekali ya, mendingan dipisah. Dan dua-duanya benar, yang mau pisah mau gabung ya boleh-boleh aja, ini tinggal pilih efektivitasnya yang mana itu. Catatan batch ini memuat riwayat dari setiap batch produk, semua keadaan termasuk distribusi yang relevan selama pembuatan batch yang berpengaruh pada mutu produk akhir itu. Jadi selama ini, jadi semuanya ditulis adik-adik. Nanti adik-adik bisa searching lah di script atau di akademinya, itu ada contoh batch record, jadi adik-adik bisa melihat ya. Nanti kalau kita masih ada waktu mungkin saya bisa kasih lihat juga nanti kalau ada waktu. Catatan pengelasan batch ini nama produk, langkah proses, tanggal, nama operator, kode, jumlah, banyak sekali yang harus ditulis gitu ya. Dan ini sekarang sudah bergeser ya adik-adik, catatan pengolah batch sudah mulai digital gitu ya. Jadi sudah tidak ditulis manual pakai pulpen lagi, jadi pakai software itu. Jadi ada semacam tablet ya, tablet maksudnya tablet Android di sini yang saya maksud, bukan tablet yang diminum itu. Jadi ada tablet Android yang ditempelkan di ruangan gitu ya, di dinding, dan dia connect ke wifi. Jadi operator nulis batch recordnya di situ ya, tinggal dudul-dudul aja gitu ya. Udah nanti datanya itu langsung ke record ke servernya gitu, di server semuanya di collect jadi satu laporan itu. Nah itu
contoh aplikasi batch record digital ya. Ini saya kira sama juga. Ini batch record banyak sekali adik-adik penjelasannya, karena batch record tuh di industri farmasi salah satu dokumen yang paling penting gitu ya, yang sakral. Hampir di semua audit mulai dari ISO, CPOP, CPOTP, macam-macam audit yang hampir selalu dilihat itu. Jadi dokumen batch record ini bisa sampai 30 sampai 40 halaman, bahkan ada yang lebih dari itu, jadi cukup tebal ya. Ini sama juga saya kira. Nah, ini kalau ini pengemasan ya, hampir sama, cuma ini ngomongnya pengemasan, kalau tadi pengolahan gitu aja. Nah, ini protap, instruksi tertulis yang dirinci untuk melaksanakan mencapai hasil penilaian sama suatu fungsi atau pekerjaan spesifik. Ini protap ini sinonimnya SOP, prosedur, IK, instruksi kerja, sama aja itu ya. Jadi adik-adik harus paham ya, jangan karena dibolak-balik definisinya, dibolak-balik istilahnya, definisinya ikut bolak-balik, itu jangan. Istilah boleh beda tapi definisi ya sama aja itu. IK, SOP, prosedur, SOP itu. Prosedur tetap, jadi seperti ini. Kalau adik-adik kalau ada di industri farmasi, kalau saran saya yang pertama sampean bisa baca itu adalah prosedur tetap, cara membuat prosedur tetap. Nah, itu harus dibaca terlebih dahulu ya, karena sampean supaya memahami nanti protapnya itu benar atau tidak, sudah sesuai aturan atau tidak. Itu membaca protap, membuat protap. Nah, itu protap yang sangat penting sekali itu, protap, membuat protap. Ini contoh protapnya, ini seperti ini, ada kopnya, ini nama perusahaan, nama prosedurnya, ini dibuat, diperiksa, disetujui, ini ada tanda tangan. Kalau ini di bagian header, ya boleh saja di bagian header, mau di bagian bawah ini juga boleh. Nah, terserah lah, ada tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, bahan, prosedur gitu. Ini sama, jadi dibuatnya spesifik ya adik-adik. Jadi jangan membuat pernyataan yang membuat pertanyaan. Itu yang sering terjadi itu, membuat kalimat yang menimbulkan banyak pertanyaan. Nah, itu contoh SOP yang tidak bagus nih. Jadi kayak novel misteri yang menimbulkan banyak pertanyaan daripada jawaban itu. Nah, kalau protap ya nggak boleh kayak novel gitu ya. Namun novel misteri emang dibuat kayak gitu, tapi ya jangan dipindahkan ke sini protap itu. Ini contoh format SOP. Jadi tadi ada tujuan, prosedur, penawaran, penerbitan, peninjauan kembali, dan yang lain-lain itu. Catatan pembersihan ruangan ini yang saya bilang tadi adik-adik. Nama perusahaannya apa, seksinya apa, ruangannya apa, lantai, dinding, langit-langit, ini sudah dibersihkan atau belum itu. A, B, A ini misalnya A ini bersih, B tidak bersih itu. Terima kasih pemirsa telah menonton ya penjelasan saya mengenai dokumentasi dalam CPOB 2018. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa ke video saya selanjutnya. Kunjungi terus blog farmasiindustri.com. Terima kasih.